Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update. How are you today? Semoga tetap bersemangat ya, walaupun Bitcoinnya lesu. Dan update altcoins ini, by the way, kita pilihnya Pit Network sama ICP. Ini adalah peringkat 2 dan ketiga dari votingan live streaming kemarin ya. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah pada datang live streaming juga pada saat hari Minggu malam ya. Semoga informasi atau value yang kalian bisa dapatkan di situ bisa kalian dapatkan dan kalian maksimalkan gitu ya. Dan by the way, di update kali ini kita bakal tambahin Pit Network, ICP, sama di ending nanti kita bahas sedikit soal Bitcoin, karena Bitcoin sangat sedih sekali ya. Tadi begitu dia testing 70k, bam, langsung dikasih bad news. Bad newsnya datang dari si US government ya. Dia mindain Bitcoin senilai lebih kurangnya $2 billion ya, atau sekitar 29.799 Bitcoin ke wallet address yang mana ya. Ini nggak tahu nih, mungkin harusnya bisa di track sih teman-teman sekalian ya. Nah, ini wallet addressnya udah kosong ya, by the way. Wow, oke, dipindahin lagi sama mereka teman-teman sekalian ya. Ini pindahin lagi ke, nah ini dia nih, ke track nih ya. Ini mau dipindahin kemana nih sama mereka nih. Wah, dipecah-pecah teman-teman sekalian. Waduh, interesting ya, interesting. Nanti semoga aja bisa ada update ya. Ini kira-kira wallet-wallet apa aja ini ya. Menarik banget loh. Jadi dia pindahin ke satu wallet, habis itu dari wallet itu dipindahin lagi ya. Tapi pada intinya secara value dipindahin $2 billion. Begitu berita ini keluar, market cepret ya, kempes teman-teman sekalian ya. Tapi menurut saya karena key level juga sih. Tapi nanti kita bahas lah ya di bagian Bitcoinnya. So for this altcoins update, kita mau review dulu untuk altcoins. And altcoins yang terpilih adalah Pit Network dan ICP ya. Yang pertama itu sebenarnya kemarin, waduh saya lupa lagi ya, dan ini yang pertama ENA ya. Jadi ETHENA udah kita bahas langsung kemarin live, lalu kita bahas sekarang Pit Network sama si ICP. What is going on with ICP and Pit Network ya? Apa kabar nih kira-kira? Pit Network, kalau kita ngelihat, ini dia kan berada di jaringannya Solana ya, if I'm not wrong guys. Just to make sure, harusnya sih benar sih Pit Network di Solana. Dan biasanya nih, token-token yang saat ini berada di dalam jaringan Solana, itu lagi dapat money flow lumayan oke guys. Kayak Jupiter ya, for example, hari ini dia lumayan bisa tahan banting ya dari tekanan jual terhadap Bitcoin, dan Pit Network saya pikir salah satunya gitu. Kalau kita ngelihat perspektif higher time frame, ini buat teman-teman yang merasa pengen akumulasi ya di token Pit Network, I believe this could be a good opportunity. But again ya, this is not a financial advice guys. One of the reason adalah karena kalau kalian lihat pada perspektif pergerakan daily, saya merasa bahwa ini adalah market structure shift yang cukup valid. Dan ada SNR ini yang udah berhasil di take over ya oleh Pit Network dengan cukup baik teman-teman sekalian. Dan market structure shiftnya terjadi di sini, which is ini kita bilang udah bullish. Bahkan kalau compare dengan situasi yang saat ini sedang berlangsung pada rata-rata altcoins, saya bisa bilang Pit Network mungkin lebih bullish dibandingin yang lain. Ya, ini salah satu yang menarik untuk di follow up. Dan kalau kalian lihat di perspektif time frame daily yang sama ya teman-teman ya, di sini kita ngelihat dia technically udah creating higher high dong. Ya, gambarnya lebih kurang seperti ini. So, it technically already creating higher high, 3 bull candle yang signifikan, dan sekarang kita dapetin dia mengalami pullback hanya dengan 3 candle, tapi kecil-kecil aja, dan malah bisa dibilang ini masih valid di dalam inside bar. Nah ya, jadi ini kayak jatuhnya konsolidasi. Nah, buat identifikasi apakah ini bisa dimanfaatkan atau tidak, I think ideally kita bisa cek untuk time frame hourly-nya. Oke, so previously pernah ada setup di sini ya, tapi tampaknya performnya hanya sebatas 1,6R, 1,7R, habis itu dia turun ke bawah. Nah, saat ini, wah, habis saya bahas ini, kayaknya bakal saya tambahin ya ke dalam watchlist saya juga teman-teman ya. This one supposed to be a good ya, good opportunity. So, yang saya lihat di sini adalah pertama, obviously market structure shift valid ya pada perspektif time frame 4 jam. Habis itu harga naik. Nah, sempat mengalami fake out. Ya, sempat mengalami fake out di sini, tapi kita anggap itu belum berhasil ya. Jadi anggapannya ini masih well, you know what? I'm gonna consider kalau ini udah valid ya. Biar gimana pun itu ada low point soalnya ya. Walaupun memanjak ke bawah, tapi saya anggap itu valid setidaknya untuk mengalami pullback untuk beberapa waktu pada time frame 4 jamnya. Dan lalu
Kalau kita lihat di sini, ini harga testing the previous low point, which is di sini dia testing low point ini. Habis itu harganya mantul naik lumayan signifikan. Jadi kita bisa anggap proses yang terakhir itu di sini dia create higher high-nya. Dan itu artinya key level yang perlu diperhatikan untuk si Pit Network agar dia tidak mengalami reversal total ya, adalah di kisaran area $0,34 ini, teman-teman sekalian. Ya, menariknya sih, kalau pergerakan saat ini aja kita bisa considering kalau dia tuh belum retest terhadap previous support resistance ya. Jadi jatuhnya kayak gini, ini saya bisa marking seperti ini lebih kurangnya. Here we go. Right? Nah, kayak gini lebih kurangnya teman-teman sekalian. Lalu slightly lower itu di kisaran area ini bisa jadi OB-nya ya, atau order block-nya. Nah, kalau teman-teman berencana untuk follow up, mungkin kalian bisa expect a further discount, di mana posisi saat ini saya lihat ya, tampaknya kita bisa membentuk semacam descending channel. Ini salah satu. Salah duanya adalah mempertimbangkan ya kalau Bitcoin-nya masih meneruskan pelemahan, guys. Dan kalau Bitcoin-nya masih nerusin pelemahan, ya saya rasa biar gimana pun Pit Network tetap akan terkena dampak ya. Dan kalian bisa gunakan Fibonacci by the way. Kalau misalkan ini, saya anggap sih ini udah mengalami valid pullback ya, at least buat time frame 1 jamnya. Maka area golden ratio ini bisa jadi patokan kamu untuk mempertimbangkan mencari setup untuk transaksi pada Pit Network. Kalau berencana untuk akumulasi, balik lagi yang saya bilang tadi, ini actually udah good, lumayan good lah ya. Dia bisa reclaim SNR major, menurut saya ini udah lumayan bagus. Ini bisa jadi pertimbangan kalian. Oke, so that's for Pit Network. And the next one adalah ICP ya, salah satu koin favorit banyak orang ini. Dan posisinya ICP terakhir itu kan dia mendapatkan kesempatan ya memang untuk dia bisa bullish itu karena ICP dijadikan sebagai benchmark untuk CME sebagai salah satu apa ya kalau bisa dibilang ya, cara mereka untuk mengkalkulasi ya pergerakan daripada kripto, untuk harga kripto terutama. Dan ICP serta XRP saat itu dapat good news karena keduanya dijadikan salah satunya untuk benchmark ya teman-teman sekalian. Dan setelah itu ICP nge-spike ya, kita bisa lihat dia nge-spike sangat impulsif setelah tanggal lebih kurangnya 12 Juli ya, naik signifikan. Nah, ini bisa dikonsider kayak dia udah breakout belum sih gitu kan, dia udah breakout belum sih, harusnya sih sudah, tapi tampaknya trendline nggak di-respect ya. Saya rasa yang lebih di-respect itu adalah SNR major ini pada perspektif daily di kisaran $10 lebih kurangnya. Jadi memang waktu saya ngelihat ini terbentuk, memang antisipasinya saya sudah bilang di sini ya. Ini saya sempat update di advance group juga harusnya. Saya bilang waiting for the retracement. Nah, waiting for the retracement buat apa? Buat start cicil beli. Dan kamu bisa manfaatkan area of imbalance di situ ya. Nah, kalau misalkan mau coba untuk di follow up pergerakannya, maka Anda bisa berpatokan pada time frame kecil seperti 4 jam misalnya ya. Dan sekarang kan kalau kita lihat nih teman-teman ya, setelah dia naik di sini, hoop ya, no higher high, boom, naik lagi, small pullback, naik, small pullback, naik lagi, small pullback, still no lower low, and then going up again, creating higher high. Dan sekarang dia valid punya pullback teman-teman. Jadi all of this adalah satu swing loh, one punch to the top kayak begini ya. Nah, ini posisinya even untuk internal structure sih sudah breakdown juga ya teman-teman. Jadi technically untuk perspektif time frame 4 jam kita udah 1 jam ya, dia udah masuk bearish. Dan kalau kita ngelihat dari perspektif time frame 4 jam ya keseluruhan, ini adalah key level yang mungkin kamu boleh perhatikan, yaitu kisaran 50% retracement di kisaran $7,9 ya. Dan itu kebetulan confluence dengan previous support resistance ya. Ini bakal saya marking kayak begini teman-teman tuh. Kamu bisa perhatiin. Oke. Di atasnya kayaknya ini sih yang lebih powerful ya. Kita bisa lihat dia berapa kali mengalami rejection di sini. Walaupun ini naik, tapi lihat pullbacknya di mana? Di situ. Habis itu mantul teman-teman sekalian. Jadi ini adalah key level yang mungkin boleh diperhatikan. Dan saat ini, as long seller still in control, ya udah tinggal di follow up aja teman-teman ya. Kalau misalkan kamu mau sell shorting ya, ingat kalau ini lagi sell shorting terhadap retracement-nya, atau kamu lagi tradingkan pullback dan koreksinya. Sementara kalau teman-teman berencana untuk buy on spot, well, you can wait for a discount price supaya bisa dapat range area yang lebih menarik ya untuk menambah barang pada ICP. Ya, sementara sih itu sih kalau yang saya lihat guys secara keseluruhan. I think ICP dalam posisi dia siap untuk mengalami pullback. Mungkin sementara ya,
first stop atau first area yang kamu boleh perhatikan adalah di kisaran range area ini, yaitu kebetulan $8,5 ya. Oke, here we go guys ya. $8,5 ya, tepat di kisaran area ini. Ini small OB, tapi kalau buat time frame 1 jam menurut saya ini lumayan penting ya. Salah satu OB yang lumayan penting untuk diperhatikan karena dia berhasil break dan sekarang kita ongoing pullback, dan karena pullback ya boleh anticipate lah testing sampai ke level area tersebut. Jadi selama struktur di lower time frame masih dalam keadaan bearish ya kamu tinggal follow up aja. Ya, lebih kurangnya seperti ini. Ini kalau misalnya dia naik, mungkin dia untuk bergerak turun lagi dan baru nanti manfaatkan kalau udah mencapai area yang krusialnya dan ternyata ada reversal. Kalau misalkan belum gimana? Ya, untuk saat ini seandainya tiba-tiba dia reversal ya, saya cuma mempertimbangkan dia harus punya PR-nya itu adalah break dari previous high point ini, dan itu jauh lumayan, sekitar $9,8 guys. Kalau belum berhasil ya udah kamu anticipate adanya potensi untuk dia bergerak ke range yang lebih rendah. Kira-kira seperti itu. Alright, so that's gonna be the update for ICP. Perhatikan key level yang saya sudah marking dan saya inform ya teman-teman sekalian. Nah berikutnya, untuk week update, teman-teman perlu diperhatikan lagi-lagi Bitcoin untuk kedua kalinya ya. The first time dia gagal itu adalah terjadi pada hari Sabtu lalu ketika si Donald Trump speech ya. Nah hari ini udah sampai $70.000. Pas habis itu dia kena reject teman-teman, dan per sekarang sih masih ada waktu 3 jam 29 menit dia, tapi kelihatannya akan closing di bawah level 68.300. Lagi-lagi 68.300 ya, area yang saya sudah tandain ke teman-teman. Dan mungkin teman-teman udah tahu dari beberapa hari terakhir, karena saya selalu ngomong yang sama ya, yaitu 68.300, 68.300, 68.300. Belum bisa breakout, berarti belum valid untuk dia dikatakan siap untuk ekspansi range ke next stopnya di kisaran 71.800-an atau 72.000 pembulatannya. Ya, selama dia belum berhasil claim dan daily-nya close di atasnya, itu berarti masih ada probabilitas untuk Bitcoin kembali terkoreksi turun dan bermain di dalam range yang ada pada pergerakan time frame 4 jam. Nah, patokannya di mana nih? Patokannya di sini, guys. Ini ya, 4 jam. So, the key level for Fibonacci, mungkin saya akan update sedikit. Kita dapat level yang berbeda karena dia udah sempat creating higher high ya, yaitu di kisaran 0,5%-nya ada pada 66.696, dan untuk area of imbalance-nya ya, guess what? Ini udah ke-filled loh sebetulnya. Nih, ya, jadi kalau saya marking tuh kayak gini teman-teman. Ini ya, high point, low point, kejeput, sisanya kejeput lagi di sini. Jadi technically tadi Bitcoin itu udah sempat nyampe ke level area itu, udah ke-fill nih sebagian teman-teman sekalian ya. Dan di range level yang sama sebenarnya kalau saya tambahkan di sini, ini adalah SNR yang bisa dibilang cukup penting ya untuk Bitcoin selama beberapa waktu terakhir. Jadi kita akan kecilin aja boxnya biar nggak terlalu bingung. Nah seperti ini, terus saya ganti warnanya jadi hitam deh ya. Jangan hitam banget ya, hitam terlalu pekat ya kayaknya ya, abu-abu deh. Nah segini teman-teman sekalian. Nah ini adalah SNR-nya atau support resistance, ada imbalance, dan slightly di bawahnya itu adalah $65.909 guys ya. Yang paling penting adalah seperti yang saya sempat mention ke teman-teman tadi, saya inform ke grup Telegram ya. Ketika saya melihat oke di sini bisa jadi membentuk rising wedge, kemudian dia breakdown intinya dari rising wedge tersebut. Jadi kita ngelihat dia pergerakan turun karena patah ya dari wedge pattern ini. Lalu yang lebih nggak begitu oke-nya adalah ini udah mengalami pullback ya. Jadi kalau buat time frame 1 jam ini technically dia sudah mengalami market structure shift. Karena ini adalah higher low, dia sempat higher high, lalu dia bergerak creating lower low. Tapi ingat, seperti yang saya katakan juga di previous video update, buat pergerakan time frame 4 jam, ini adalah bagian dari pullback-nya. Ya, so probably kita bisa melihat Bitcoin mungkin akan mengalami pullback, mungkin testing ke 62%, atau bahkan terendahnya bisa jadi ya, sampai 0,79%, karena memang di level tersebut terdapat order block. Ya, lebih kurangnya seperti ini. Nah, ya. So, for now, kita boleh perhatikan beberapa area tersebut. Buat 4 jam Bitcoin masih bullish, tapi buat 1 jam kita harus antisipasi kemungkinan pullback bisa jauh lebih rendah lagi dari range price saat ini. Oke? So, that's gonna be the update teman-teman pada malam hari ini, atau pada video kali ini, atau pada pagi, siang, sore ya. Semoga informasinya bisa bermanfaat ya. It's a very quick update, kayak around
less than 20 minutes ya, biasanya 20 menit lebih, tapi mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan di sini teman-teman bisa dapatkan dan bisa dimanfaatkan dengan baik untuk referensi analisis. Oke, so sampai jumpa kembali di update berikutnya. God bless to you all. Cheers and bye-bye guys. Love you.